wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di video ini kita akan menunjukkan kesadaran kita di TPS Antapani. Dan hasil penelitian kami kasih tema adalah berantas, bersihkan, rapikan, dan tuntaskan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan nama saya Kapil Barsawal Tati. Perkenalkan nama saya Hafsir Al-Rahmatiyah. Perkenalkan nama saya Utari Syarif. Saya Muhammad Misbah Pramuka dari Indonesia. Apa sih pencemaran dalam lingkungan hidup? Kayak apa saja energi, zat, dan komponen di dalam lingkungan hidup Dan menyebabkan perubahan lingkungan oleh manusia dan proses alam. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 nih. Hari ini kita akan menganalisis TPS di Antapani. Apa aja sih kegiatan kita hari ini? Ikutin terus ya videonya. Nah, sekarang kita udah sampai nih di TPS Antapani. Wah, dari luar aja udah kecium ya baunya, lagi di dalam. Nah, di sini kita mau wawancarai salah satu karyawan di sini. Apa yang menurut mereka? Tonton terus ya. Jadi Pak, pertanyaan pertama, pendapat Bapak gimana sih TPS itu maksudnya kayak mengganggu atau tidak ke Bapaknya gitu? Atau pernah warga pernah ngeluh nggak kayak misalnya gara-gara TPS itu jadi warga itu terganggu atau gimana gitu? Ya pro kontra mah ada. Ya. Banyak ya. Tapi ya kalau nggak ada TPS gimana? Iya, sama lagi. Iya, ya. Yang kedua pertanyaannya, apa sih Pak dampak atau pengaruh buat di lingkungan sekitar TPS ini? Kalau dampak mah paling kalau ada tambuhan ini paling dampaknya ya bau. Kalau ada tambuhan kayak gini, ini dampak dari TPA yang kebakaran dulu. Ini belum selesai. Yang baru 11 selesai. Pengangkutannya belum normal. Sekarang mah tambah TPA-nya diatur. Ya kan dulu mah digaris mobilnya gitu. Ya. Sekarang mah dijatah satu TPS-nya 10. Sekarang Dia lebih lama. iya jadi ya pasti ada penumpukan. Masih sekarang ada bantuan seperti itu TV, pandikijing, ada mesin dua. Tapi nggak mampu sih kalau di gini mah di kota ini. Biasanya mah ini TPS paling besar ini dan Kalau menurut Bapak kira-kira gimana nih solusinya untuk mengatasi permasalahan masalah tadi ya ini TPA-nya aja dibenerin. Ya TPS mah tergantung TPA-nya. Jadi dampaknya kalau di TPA terganggunya seminggu, dampaknya hampir sebulan ini ke TPS. Kalau dari pusatnya kira-kira udah ada Nggak tahu, Kak, saya dengar sih kayaknya mau pindah ke angkat, tapi masih apa nya? Ada apa? Masih kena pro kontra masalah. jadi banyak yang menemukan ya? Ya, kayak yang dulu itu yang menarik, yang sering sekarang udah karena sampai udah 50 meter lebih, udah ada sampai dulu kan buang ke bawah, sekarang mah sampah di atas. Sekarang Menurut Bapak kalau pemerintah harus lebih inisiatif ya untuk memecahkan solusi ini? pasti pemerintah mah harus adil ya pemerintah. Kalau nggak ini pemerintah gimana? Ya, terima kasih ya Bapak. Terima kasih waktunya. Terima kasih banyak. Nah, sehabis kita ke TPS, kita lanjut jalan lagi nih untuk mencari warga sekitar yang sekiranya bisa diajak wawancara. Salah satunya adalah bapak-bapak yang berada di ojek pangkalan sebelah TPS tempat kita meneliti. Nah,
kita udah sampai di lokasinya nih. Sekarang kita mau wawancara salah satu warga di sekitar, yaitu tukang ojek. Pak, hari ini kita mau wawancarai Bapak tentang pendapat Bapak tentang lingkungan sekitar. Jadi, pendapat Bapak tentang lingkungan sekitar itu gimana ya? Karena kan ini dekat TPS nih. Menurut Bapak gimana? Apakah TPS-nya mengganggu atau enggak gitu ke Bapaknya? Terus kalau misalnya mengganggu ke Bapak tuh kenapa bisa mengganggu Bapak gitu? Oh, kalau mengganggu sih enggak, cuman kan Bapak waktu dulu pas ngojek itu dari tahun 2004 ya, karena Bapak usahanya di sini, jadi biarpun gimana juga misalkan bau itu nggak masalah sih, karena Bapak kan rumahnya jauh neng di sana di daerah Cugenyan, Bapak usahanya di sini, jadi biarpun gimana misalnya ada bau ada kendala apa-apa itulah nggak masalah buat Bapak mah, karena Bapak kan usahanya di sini, jadi nggak di tempat lain gitulah. Jadi biarpun bau gimana pun juga ya kan tempat usaha Bapak gitu neng. Iya. Jadi nggak begitu mengganggu ya menurut Iya Bapak? ya begitu mengganggu karena usaha Bapak kan di sini. Ya. Berapa? Oke. Pecasa. Sampai enggak? Oh ya Pak, pertanyaan kedua, ini menurut Bapak aja ya. Menurut Bapak apa sih dampak atau pengaruh buat lingkungan di sini? Ya sih kalau menurut Bapak kalau dampaknya sih ya kena organ tubuh yang nggak enak ya. Bau ya kalau misalkan kalau kita mau kencing mau buang air kan selalu Bapak ke kadang-kadang di sini, kadang-kadang ke masjid gitu, kalian sholat. Nah gitu jawaban dari Bapak mah gitulah. Pertanyaan ketiga, menurut Bapak apa sih solusi yang harus dilakukan buat lingkungan di sini? Ya kalau solusinya gimana ya? Karena Bapak udah di sini udah lama sih. Jadi solusinya ya seharusnya memang sih solusinya misalkan nggak enak lah kalau misalkan ada tempat TPS di sini. Cuman kan Bapak di sini cuma usaha. Jadi solusinya buat Bapak mah ya. Kalau menurut Bapak solusinya TPS itu harus gimana sih? Biasanya kalau biar gak terlalu mencemari lingkungan kayak gitu. Ya karena karena ya misalkan ini ya harus diangkat langsung ditekin ke mobil neng, solusinya buat Bapak mah. Jadi ya langsung diangkut, jadi nggak begitu inilah, nggak begitu numpuk di TPS ini gitu. Oke Pak. Dari permasalahan tadi kan Bapak udah tahu lingkungan yang kayak gini. Menurut Bapak apa yang Bapak bisa lakukan buat mencegah atau membuatnya setidaknya lebih baik buat Bapak? Oh, jadi begini nih ya, bukannya saya Bapak ini mencegah kesehatan, cuma kan ya usahanya Bapak di sini, jadi nggak bisa misalkan kalau di tempat yang lain nggak bisa nih. Kalau usaha lainnya gimana Pak? Biar mencegahnya. Oh, buat usaha yang lain, buat menghindari penyakit itu, ya kadang-kadang kan kalau misalkan Bapak misalkan di sini kan udah lama ya, dari tahun 2004 sampai sekarang. Jadi kalau Bapak kan ngojek mah nggak bisa pindah-pindah kayak kerja seperti bangunan kan nggak bisa, karena udah tempatnya di sini neng gitulah. Buat Bapak mah gitu nggak bisa pindah-pindah ngojeknya gitulah. Ya Pak, makasih. Ya sama-sama neng. Kalau Bapak pernah mendengar kayak keluh kesah gak dari penumpang-penumpang Bapak gitu tentang keberadaan TPS ini? Oh, memang sih ya ada saat di antaranya penumpang yang di sini Pak, Bapak kenapa nggak
ngojek di sini kan, di sini tepatnya Pak, karena saya tepatnya di sini Pak, jadi saya biarpun gimana juga udah aja saya ini sendirilah, diam aja. Misalkan dulu mah memang waktu pas pertama mah pas ngojek di sini Bapak cepat mau muntah, mual karena baunya sampah itu. Tapi kalau udah lama-lama udah biasa, enggak Neng, udah biasa aja. Memang di antara penumpang ada yang kok Bapak di sini ya narik ojeknya, ya Pak, habis gimana lagi, dah saya ojeknya di sini, usahanya di sini. Kalau saya mah Pak, kata penumpang nggak bakalan kuat. Ya pasti Pak, karena Bapak kan keadaan Bapak mah rumahnya kan di komplek, kalau saya kan di kampung, saya bilang gitu nih. Ya beranjak gitu ya. Kalau misalkan menurut Bapak nih, kalau TPS ini bisa dipindahkan, Bapak setuju atau enggak nih? Kira-kira apakah itu bisa mengurangi keluh kesah gitu dari warga sekitar juga? Gimana ya Neng ya, kan Bapak mah cuma di sini numpang. Kalau misalkan Bapak kata Neng barusan ngomongnya mengganggu atau tidak mengganggu, itu kan kalau cuma ini kan Bapak cuma numpang usaha di sini, jadi bukan orang asli sini Bapak mah. Jadi nanti kalau misalkan orang sini mah pasti bisa ngatain lah, misalkan gimana misalnya keganggu atau tidaknya kan. Kalau Bapak kan cuma numpang usaha doang di sini, jadi nggak bisa gimana lah. Ya kan, oh saya keberatan atau misalnya nggak bisa gini-gini kan nggak bisa Bapak mah. Nah, cuma numpang usaha kan, cuma usaha di sini gitu. Jadi biarpun orang misalkan gimana Bapak nggak bisa jawab yang total gitulah, yang seperti kayak orang sini kan. Kalau misalkan orang sini Pak, saya keberatan lah, di sini ada TPS kan mengganggu fasilitas atau ya bau gitu kan. Kalau Bapak sih kan cuma usaha, cuma numpang di sini, ya gitu aja lah. Oke, baik deh, terima kasih ya Pak atas waktunya. Nah, jadi itu videonya. Gimana kalau sekarang kita bertukar pendapat nih? Boleh tuh, menurut perasaan kalian kayak gimana sih waktu kita ke TPS Antapan itu? Jujur banget nih ya, di sana tuh bau, terus kayak nggak terawat gitu nggak sih? Lingkungannya bau banget. Kurang bersih kan, kurang bersih juga, katanya lagi pas banget kayak pas kita datang ke sana, di sana tuh lagi penumpukan banget kan, belum diserahin ke pusat katanya. Sumpah ya, kayak tempat sampah itu bau banget. Iya, sampah-sampah itu kayak menumpuk banget gitu ya di satu tempat. Iya, kayak kita wawancara tuh perjuangan banget, sambil nahan baunya tong sampah tuh, wah ya perjuangan banget. Betul banget. Menurut kamu gimana tuh? Terus di sana juga bikin pusing sama banget, soalnya sama baunya itu nyengat banget loh. Itu masalahnya ini karena kita kebauan banget ya. Iya, bau banget. Kalau sekarang aku mau nanya deh ke kalian, kalau misalkan kalian sebagai warga di sana, otomatis kan pasti terganggu dong, apalagi yang jualan. Kan kemarin juga kita wawancara tukang ojek kan di sana. Buat kalian gimana sih biar bisa mengatasi bauan itu? Ya di sana juga bau karena habis hujan juga ya. Ya, Bau, jadi nyengat gitu. Harusnya emang dari awal itu apa ya? Pemerintahnya itu harusnya udah survei dulu ya. Iya. Rumah warga atau enggak gitu. tapi kayaknya seharusnya jualan juga survei dulu nggak sih? Iya sih. Kayak jualan di depan TPS tuh kalau menurut kita sih mengganggu ya. Cuman kalau kata yang udah kerja lama-lama gitu mah kayak ya udah biasa dengan baunya tong sampah, udah biasa gitu loh. Gitu. Karena aku ingat juga itu katanya itu ya sempat ada masalah gitu dari bekas kebakaran TPS itu. Gara-gara itu ya kena akibatnya juga kan dari TPS itu, harusnya itu sampah-sampahnya tuh cepet diangkut ke TPS. Ya, aku ingat tuh ya waktu pembakaran sampah itu banyak warga yang protes kalau kata pekerja sana. Ya, Terus katanya sampahnya itu kan numpuk banget nih, dan katanya sekarang tuh malah dijatah atau buat kirim ke TPA-nya itu kayak cuma satu truk. Oh iya betul. Jadi makin lama ya. ya seharusnya sih
kalau menurut aku ibu itu kan nggak usah dijatahin kan, daripada menumpuk terus kayak jadi mencemari lingkungan, seharusnya nggak dibatasi dong ya. Mengganggu orang-orang yang usaha di daerah situ juga. Apalagi itu ke jalan besar gitu kan. Iya. Kadang keluar dari apa sih tempat TPS-nya gitu nggak sih? Iya, jadi kayak benar-benar mengganggu gitu. Terus menurut kalian apa sih solusinya buat ngatasin itu? Itu sih, kalau dari video sebelumnya yang kita tampilin, kayaknya tuh solusinya harus lebih inisiatif di pemerintahnya, karena bukan dari sini juga kan kayak pikir gitu, pikir sama kayak yang aku pikirin. Iya benar ya. Ya kan tergantung juga ya sama mereka. Lagian truk-truk itu juga diaturnya juga dari Iya. pemerintah. Nah, sekarang dibatas kan ya, makin lama dong kayak cuma satu truk kan, sampah makin numpuk, sedangkan tiap hari sampah datang dibandingkan yang dikirim ke sana kan lebih banyak, lebih sering. Jadi sistemnya emang harus dibenahi Iya, sih ya dibenahi. dari Terus kekurangan kendaraannya juga sih cuman sedikit ya, kayak 5 angkut doang. Dia tambahin lagi sih truknya. Oh iya, aku juga mau nanya nih, kalau misalkan kita dari tadi ngomongin soal solusi dari TPA-nya sama TPS-nya, gimana kalau misalkan solusi buat warga di sekitar situ? Kayak misalkan sampah di sana kan udah banyak nih, kayak mereka nggak coba buat ngurangin gitu, apalagi warung-warung di sana. Seharusnya sih iya ya, cuman kalau misalnya emang dia Mau warungnya gimana juga? di situ makanan, itu kan emang malah menambah sampah. Tapi mau gimana lagi, itu kan usahanya ya, jadi Mau gimana ya? aku sih kurang tahu ya. Harus sabar kan gitu. ya kalau menurut aku tuh apa ya TPA-nya ada di situ TPS-nya ada di situ tuh udah dari ya pemerintahnya langsung gitu, jadi emang agak susah sih Iya. kalau udah ada ya dari pusatnya kalau di tempat ini sih. Jadi kalau aku jadi warganya juga susah ya mau Iya. gimana. Emang lebih peka ya kenapa nggak tempatinnya tuh di daerah yang mungkin lumayan jauh lah dari pemukiman warga atau apa ya itu tuh jalan besar kan ya, jadi yang mengganggu banget lah. Belum yang kita wawancarin yang tukang ojek kan katanya penumpangnya juga suka pada komplain katanya. Karena kan emang itu kan di depannya banget nih. Susah jadinya. Kalau kata aku sih tukang ojek itu benar-benar baik banget, karena walaupun dia kebangun dia tetap mau usahakan usaha di situ kan, tapi kayak yang bapaknya keren banget, alhamdulillah dia salah banget. Ya, semoga nanti bakal ada solusi dan apa ya penanganan lebih lanjut lah ya istilahnya. Tapi Semoga permasalahan karena segera ini deh ya, supaya bukan cuma mengganggu masyarakat di sana kan, bisa jadi biang penyakit juga. betul banget ya. Terus takutnya juga kan ada kejadian yang kebakaran lagi kan gitu, biar bisa hindari. Iya, antisipasi gitu ya. Antisipasi. Jadi segitu deh kayaknya deh. Iya, Tapi kayak kalau menurut kalian seru nggak sih kita dikasih Seru dong, tugas seru banget. analisis, kayak kita bisa analisis lingkungan sekitar, ya kita lebih peka gitu terhadap lingkungan sekitar ya. Seru banget sih. Aja kayak unik deh gitu. Kita ngambil dari sisi lainnya kan kita seru bisa jalan-jalan juga. Iya. Jadi kita tahu TPS gimana tuh kayak gimana. Ya,